Kita masuk ke riwayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hannad. Imam Hannad ini dulu saya mentakhrij hadisnya waktu tugas akhir di Ma'had ya. Beliau ini guru daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan beliau ini punya kitab judulnya Az-Zuhud. Saya masih punya kitabnya, Az-Zuhud, Hannad ibn Sari. Kampungnya sama dengan Imam Al-Hakim At-Tirmizi, dekat, yaitu Darimi. Uniknya kitab ini, riwayat ini juga didapat oleh Imam At-Tirmizi ketika beliau berkunjung ke Kufah. Jadi beliau berada di kota Kufah, bertemu Imam Hannad. Tadi siapa? Abu Quraib yang sebelumnya, Imam Abu Quraib. Sekarang Hannad ibn Sari. Beliau ini umurnya cuma 3 tahun bedanya dengan Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i 150, dia berapa? 90. Kok aneh bisa ngitung sih, kan antum yang pinter ngitung. 453 wafat 43. Jadi orang ini angkatan Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Tirmizi meriwayatkan dari Hannad, berarti dia sedang meriwayatkan riwayat yang aliyah, riwayat yang ali, riwayat yang tinggi secara sanad, karena dia berguru kepada orang yang satu generasi dengan Imam Syafi'i. Itu maksudnya ya. Hannad ibn Sari dikomentari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika ada beberapa murid datang ke Baghdad, ini orang Kufah, santri datang ke Baghdad. Kata santri ini, ya Aba Abdullah, wahai Bapak Abdullah, itu kunyahnya Abu Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Kalau aku pulang ke Kufah, aku belajar hadis dari siapa? Waktu itu Imam Hannad masih hidup. Karena lebih tua juga kan, lebih tua, dan ternyata wafatnya setelah Imam Ahmad 2 tahun. Apa kata beliau? Alaikum bihannad, hendaklah kalian berguru kepada Hannad. Jadi dulu ulama tuh saling rekomendasi. Oh, ngaji sama si anu, ngaji sama si anu, gitu, biasa ya. Bahkan dulu ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas datang ke satu negeri, di kampung itu ada muridnya. Orang bertanya ke beliau, apa jawaban beliau? Persis kayak Syekh Hisham ditanya tentang tasawuf. Apa jawaban Syekh Hisham dulu? Kalian nanya kita tentang tasawuf, kalian itu gudangnya tasawuf. No, nanya no ke Abah Hano, Sahibul Wafa ya. Nah, sama nih, Ibnu Abbas juga mengatakan, apakah kalian bertanya kepadaku sedangkan di negeri ini ada fulan gitu. Jadi masalah kita di negeri ini jangan dibawa ke Timur Tengah. Mereka nggak paham-paham amat masalah kita di sini. Ini penyakit orang Indonesia dari dulu, orang Tanah Jawi yang mengerti, Imam Qurani mengerti. Ada persoalan wujudiyah perlu dibawa ke Medina, sampai di beritanya ke Imam Al-Qurani, maka beliau tulis kitab. Itulah yang ditahqiq Fathur Rahman ya, yang membimbing saya dalam ilmu makhtutat, ilmu filologi, dan yang mengenalkan saya dengan dosen-dosen ahli filosofi, ahli aksara, dan macam-macam ya. Apa kata beliau? Ada persoalan berkembang di tanah Jawi, ashabul jawiyin, begitu kata beliau, mengenai masalah wujudiyah. Orang yang mengatakan wujudi wujudullah, wujuduna wujudullah, wujudku wujud Allah. Kesimpulan kitab itu apa? Antum kan nggak mau baca kitabnya kan? Anda kasih kesimpulan aja ya. Iya. Dan kesimpulannya apa? 2 aja. Pertama, orang yang mengatakan wujudku wujud Allah dan dia belum sampai di makom fana dan baqa, batal. Dia zindik, dia sufi palsu. Tapi orang yang sampai di makom itu, kata beliau, ahlut tahqiq, mereka lah ahlu haqiqah. Nah, jadi beliau ngasih 2 jawaban. Ini yang benar cara jawabnya, karena beliau juga seorang wali, Imam Ibrahim Al-Qurani, sezaman dengan Muhammad ibn Abdul Karim Samman, mursyid tariqat Sammaniyah ya, sezaman juga, itu angkatan guru-gurunya Sidi Ahmad Tijani itu ya.
Syekh Ahmad Tijani, ya. Jadi hal-hal begitu dari dulu terjadi, teman-teman, ya. Nah, maka kita jangan kemudian membawa persoalan dalam negeri keluar. Dulu waktu Buya Hamka hendak lama ngaji di Timur Tengah, langsung didatangi oleh Agus Salim. Haji Agus Salim ini Buya juga, tuanku dia, alim, jago bahasa Arab, jago baca kitab, juga seorang pemikir, dan di akhir hayat menjadi sufi. Beliau ketika ponakannya kan jatuhnya apa tuh, ponakan pak kemenakan, saya lupa istilahnya, kemenakan ya, Buya Hamka yaitu Tuan Abdul Malik kecil pengen ngaji lama-lama di Timur Tengah. Apa kata beliau di Mekah Madinah ya waktu itu, irja, pulang, kamu harus menjadi seperti ayahmu. Di sini itu cukup haji, sembari haji ngaji. Tapi kalau persoalan masyarakat, persoalan umat, kamu pulang ke kampungmu, kamu mengerti masalah di kampungmu. Karena persoalan kita beda. Persoalan yang di sini beda yang di sana. Contoh, Syekh Ali Juma ditanya orang, ya Sayyidi, ma hukmu tahlil? Wahai Tuan Guru, apa hukum tahlil? Orang ini mungkin orang Jakarta atau orang mana ya, dia dengar istilah tahlilan. Ma hukmu tahlil ya Sayyidi? Kata beliau, tahlil wajib. Karena Allah mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada ilah selain Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Akhirnya dia perbarui lagi pertanyaannya, la ya Sayyidi, suali an al-ijtima' bid-da'awat wa qira'ati suwar min al-Quran wa ila akhirih ba'da wafati ahad. Yang kita maksud, kalau ada orang meninggal terus kita ngumpul-ngumpul baca zikir, salah satunya tahlil. Ketawa lah beliau ya. Dalam hatinya pasti begitu. Ini lucunya orang-orang itu. Dan Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah Ghumari, ini kalau nggak salah Sidi Abdullah ya, itu nyatet kesalahan orang Indonesia dalam berbicara. Azhabu ilal Makkata arji' an madinatin. Apa salahnya? Saking fasihnya tuh. Ya, saya berangkat kepada Al-Makkata. Mekah kalau pakai alif lam. Mekah nggak pakai alif lam, yang pakai lam Al-Madinah. Arji' atau raja'tu anil Madinah misalnya gitu. Baru pakai alif lam ya. Saking fasihnya itu. Pengen berbahasa Arab ya begitu jadinya. Jadi teman-teman, persoalan kita jangan dibawa ke sana. Kalau mau bawa ke sana, kasih pertanyaan dengan tasawurat yang sahih. Kalau enggak, nanti antum sedang menjadi penghasut.